jalurnya kan sudah jelas ini ya. Gejala dia ke atas kan, tidak ada gejala. Ya dia. Saudara-saudara semua yang saya hormati, pertama adalah petugas kesehatan, petugas Pol PP, petugas dari perhubungan, BPBD, dari TNI Polri. Ini adalah merupakan satu tim yang akan bekerja di pelintas batas dalam rangka kita pembatasan selektif. Jadi untuk itu ada tahapan-tahapan dilakukan. Yang pertama, semua tim itu harus berpakaian lengkap, harus pakai masker, harus pakai handscool ya, semua. Itu yang pertama. Yang kedua, mobil di stop, itu tugasnya polisi atau perhubungan. Setelah di stop, mobilnya orangnya disemprot dulu, boleh, untuk meyakinkan semua penumpang mobilnya diturun semua. Maka untuk itu perlengkapannya minimal 10 meja. Kalau itu nanti akan ada mobil bis berarti banyak. Alas tulisnya disiapkan dari papan itu, penanya disiapkan, itu perlengkapan. Nah kemudian setelah itu orangnya diukur suhunya oleh petugas kesehatan. Petugas kesehatan langsung mewawancara. Kalau seandainya petugas kesehatan pun tidak cukup karena petugas terbatas, boleh semua. Ini kan cuma menanya saja, mengisi, diminta KTP-nya. Kalau tidak ada KTP-nya, diminta kartu pengantar lain, nomor HP keluarga. Nah, nanti itu diisi di situ. Itu yang pertama. Lo dia orang tanpa gejala, dia nanti langsung mengisi belangko. Habis itu dia nanti bisa jalan. Kemudian yang bersangkutan lapor ke tes tempat. Kita khawatir mereka nggak lapor. Ini tugasnya gugus tugas menelpon gugus tugas tempat untuk melacak orang ini. Dia benar nggak 14 hari semua yang datang dari Jakarta, daerah terjangkit, Jakarta, Riau, Pekanbaru, apalagi Malaysia, dia dianggap ODP. Di 14 hari dia harus isolasi di rumahnya. Kalau dia tidak mau, lapor ke polisi untuk diangkat. Silakan cari tempatnya sendiri. Nah, itu yang pertama, sudah selesai. Kemudian nanti turun ke bawah yang ada bermasalah tentang kesehatannya, itu langsung nanti koordinasi dengan rumah sakit terdekat. Komunikasi rumah sakit terdekat, mereka diperiksa lebih intensif. Kemudian kalau memang di puskesmas tidak bisa, langsung ke rumah sakit di PD atau di PC di kabupaten. Kalau memang dia ada tanda-tandanya dia ini COVID, artinya dengan ciri-ciri tertentu, mereka bisa dirujuk ke rumah sakit COVID provinsi. Ada 6 rumah sakitnya. Kalau memang dia di perbatasan di 50 kota, mungkin paling dekat Bukit Tinggi. Nanti lihat itu ada beberapa rumah sakitnya. Nah, kemudian yang paling sulit sekarang adalah kita mengawasi orang yang pulang ke kampung tidak tertib. Ini harus diberitahukan kepada gugus tugasnya supaya orang ini selalu dilihat selama 14 hari. Kalau dia aman ya sudah, silakan. Keluarganya juga ditelepon, makanya di dalam belangko itu ada telepon keluarga. Karena keluarganya kita ingatkan yang bersangkutan sampai di kampung jangan dulu bersentuhan dengan siapapun selama 14 hari. Ini yang perlu. Nah, kita berharap ini ada disiplin. Nah, kalau mobil truk itu cukup dilihat saja suhunya biar liwat. Karena truk ini dia muter-muter, mobil barang juga seperti itu. Tapi kalau dia sakit, penanganannya sama seperti ini dan diberitahukan kepada cukongnya. Biasa cukong yang bawa mobil truk, mana siapa bosnya, telepon bosnya bahwa sopir ini ada gejala sakit. Itu aja tugasnya. Tapi kalau dia bawa barang, bawa bensin, bawa solar, bawa batu bara, bawa semen, semua mobil-mobil truk itu silakan kita lewatkan. Nah, nanti itu pada saat di sana kalau ada apa-apa, komunikasi dengan gugus tugas yang ada di tempat. Gugus tugas lapor kepada Pak Bupati. Pak Bupati nanti berunding dengan Forkompinda setempat. Apa yang terbaik, mengatakan contoh tadi si Junjung itu ternyata sopirnya banyak yang tidak punya SIM lah, yang nggak punya KTP lah dan lain-lain. Akhirnya Pak Kapolres dengan Bupati panggil bos perusahaannya bahwa nanti akan dikasih tanda bahwa dia harus disinfektan semua sopir-sopir dia dan pakai hand sanitizer. Nah, jadi perusahaan pun juga ikut membantu. Begitu perusahaan mobil masuk ke perusahaan, dia juga ikut membantu untuk ngecek kesehatan ini. Nah, jadi itu yang harus dilakukan oleh gugus tugas. Nah, gugus tugas ini yang paling berat sebenarnya. Tidak ada orang yang tidak deteksi.
Tidak ada orang yang tidak diperiksa. Semua orang yang datang dari terjangkit harus diperiksa. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat bekerja semua, dan kita dalam tim itu harus kompak. Karena 3 shift, silakan nanti ilmu yang ada yang pertama ini diberitahukan juga. Jika seandainya ini kasusnya, ini langkahnya, ini kasusnya, ini langkahnya. Mudah-mudahan ini selama 12 hari kita bekerja ini ada manfaat bagi kesehatan Sumatera Barat secara keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.